Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yehezkiel pasal 1 ayat 4-25. Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Aku melihat, sungguh, di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah roda. Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata pirus dan keempatnya adalah serupa. Buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke empat jurusan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkar, dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang empat itu penuh dengan mata. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti. Dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala mereka. Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain, dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Tema hari ini adalah kemahahadiran Tuhan. Kalian, kami, diurenana, tanda tantangan dan pergumulan hidup merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia meskipun dalam bentuk dan kadar yang berbeda-beda, tak terkecuali orang percaya. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah pun tidak luput dari pergumulan. Bacaan kita hari ini menceritakan situasi pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel yang sedang mengalami pembuangan di Babel. Kondisi ini menyebabkan bangsa Israel mengalami pergumulan yang berat dan seolah-olah Allah yang mereka sembah dan yang disembah oleh leluhur mereka Abraham, Ishak, dan Yakub seolah-olah mengabaikan mereka. Di tengah kondisi pembuangan yang demikian inilah Allah menyatakan kemahadirannya melalui penglihatan dengan menyatakan kemuliaannya kepada Yehezkiel 1-3. Kemahadiran Allah itu ditunjukkan melalui kehadirannya dalam bentuk angin badai yang bertiup dari utara dengan segumpal awan besar disertai dengan api yang berkilat. Dan di tengah-tengahnya terdapat benda yang menyerupai makhluk hidup berupa manusia namun mempunyai 4 muka dengan sayap masing-masing dengan segala kedahsyatannya. Yehezkiel pasal 1 ayat 4-24. Pergumulan apapun yang kita alami sebagai orang percaya semestinya tidak membuat kita putus asa dan kehilangan pengharapan, karena sama seperti bangsa Israel yang mengalami penindasan di pembuangan di Babel, Allah akan senantiasa hadir, bahkan maha hadir dalam situasi apapun. Bahkan kadang-kadang situasi sulit itu dipakai oleh Allah untuk mendewasakan kita supaya kita makin mengandalkan Dia. Oleh karena itu, tetaplah mengandalkan Allah di dalam segala situasi apapun, termasuk ketika dalam situasi sulit dan kurang mengenakan. Percayalah Allah maha hadir dalam segala musim kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati, amin.